Apakah Anda tahu orang ini ya sering berseliweran di Facebook, di Instagram gitu. Jadi ada orang Indonesia ex-marinir jadi tentara di Rusia, tentara bayaran di Rusia gitu ya. Dia perang dan lain-lain gitu. Hebat ya, orang Indonesia jadi tentara di Rusia. Orang Indonesianya jadi tentara Indonesia aja belum tentu keterima gitu ya. Ini ya ex-marinir jadi tentara di Rusia. Apa sih alasan dibalik dia ini ya jadi tentara di Rusia? Apakah karena jiwa nasionalismenya? Apakah karena dia ini memang pro Rusia, ya tidak suka dengan Amerika, Ukraina gitu ya? Ternyata guys ya, dia ini datang ke Rusia karena kelilit pinjol. Ya, main judol kelilit pinjol. Ya, sangat klasik ya masalahnya gitu ya. Di sini mana bisa kita lihat di sini nih ya. Saya niatkan datang ke Rusia hanya untuk mencari nafkah. Ya, dan banyak beritanya di sini guys ya, dari Detik News ya. Satria ex-marinir jadi tentara bayaran Rusia usai terjerat pinjol judul. Kita apakah perlu ya, coba di sini sebentar ya, kita baca sebentar ya. Dia ada pinjam di pinjol, pinjam di bank ya, berkaitan dengan bank di BRI dan BNI dengan nilai 750 juta guys. Ya, jadi yang namanya hutang ya guys ya, mau Anda ini marinir, mau Anda ini tentara Rusia, ya kan, kalau sudah lucu nih ya, kalau sudah berhadapan dengan DC ya itu Anda nyalinya itu, mentalnya itu ciut guys ya. Jangankan tentara ya, orang-orang yang biasa itu gimana itu kalau mau ngadepin DC pinjol gitu yang wow gitu ya penagihannya gitu kan ya. Bagi Anda yang berani galbay, saya ucapkan selamat guys, karena Anda itu mentalnya kuat. Sebenarnya iya ya, mental Anda kuat, tinggal Anda itu menggunakan perihal yang lain guys ya. Contoh misalkan nyari uang ya kan, usaha kerja gitu kan, biasanya cepat sukses guys ya. Percaya diri, tidak malu gitu ya, mentalnya kuat gitu, biasanya cepat sukses gitu ya. Nah, sejahat apapun DC menagih Anda atau memperlakukan Anda, ya itu hanyalah bisnis belaka guys ya. Bisnis belaka Anda dan pinjol itu bisnis. Anda dan DC itu bisnis ya, bukan bantuan ya kan, bantuan kemanusiaan, kebaikan gitu. Andanya salah, Andanya tidak tahu diri karena sudah dibantu gitu, tidak ada guys. Tidak ada yang namanya bantu membantu di pinjol, itu tidak ada. Oh ada sih sebenarnya, Anda membantu bos-bos pinjol beli Ferrari baru ya, beli mobil baru guys ya. Kalau pinjolnya ke Anda itu nggak membantu sama sekali guys, bukan. Mental Anda harus kuat ya, terutama ketika Anda galbay di pinjol, itu mental Anda. Kalau mental nasabahnya mental yang nothing tulus, mau pakai cara apapun nagihnya tidak akan mengefek apapun kepada nasabah tersebut ya. Makanya DC pinjol mengklaim orang yang nothing tulus itu adalah maling ya. Woi maling, segera bayar utang lu ya kan, gitu. Karena Anda itu terlalu powerful itu ya. Sedangkan DC itu ketika berhadapan dengan Anda yang sudah nothing tulus itu ya, tidak bisa berkutik, sudah hilang akal ya. DC pinjol tidak berdaya di hadapan orang yang nothing tulus ya. Udah dimaki-maki, udah disebar data, tetap saja ya tidak berefek. Terus mau gimana kata DC pinjolnya gitu kan. Akhirnya DC itu menyerah ya. Dicoba lagi sama DC yang lain yang lebih senior ya. Anda tetap nothing tulus, ya silakan saja di Honda dihubungi apa gitu kan, silakan saja gitu ya. Anda DC itu menyerah gitu ya. Data Anda dikasih lagi yang lebih senior lagi ya kan, DC yang lebih senior lagi yang sudah bangkotan, sudah tua misalnya gitu ya. Anda tetap nothing tulus, DC itu kalah lagi ya. Sudah tidak ada yang bisa menagih Anda, maka Anda itu menjadi orang yang paling dihindari oleh DC pinjol ya. Anda itu ya paling dihindari oleh DC pinjol itu. Nggak mau DC pinjol itu nagih Anda, itu nggak mau ya. Karena nggak ada hasilnya gitu ya. DC pinjol tidak bisa berbuat apa-apa ke Anda. Oke. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di atas, konsekuensi galbay pinjol itu malu dan takut adanya DC lapangan ya. Cara mengatasinya, jika Anda malu ya,
Anda harus tahu dulu Anda malunya di mana, ya. Tenangkan dulu pikiran Anda, ya. Saya galbay pinjol, wah saya malu nih. Malunya ke siapa? Yang spesifik, gitu loh, ya. Jangan malu, ruwet pikirannya, gitu kan. Yang spesifik, malunya ke siapa, gitu kan, ya. Ke orang tua, ke teman kantor, tetangga, kemana malunya, ya. Ketika Anda sudah tahu Anda malunya di mana, ya, siapkan beberapa drama. Nah, drama yang paling ampuh nih saya kasih tahu ya. Saya lagi-lagi saya ulang sebenarnya. Drama yang paling ampuh itu adalah data saya dipakai atau dipinjam oleh teman saya. Ya. Jadi tidak ada lagi alasan, "Bang, tapi kan ada foto saya saat pengajuan," gitu ya. "Oh, data saya dipinjam." "Loh, tapi kok ada foto saat pengajuannya?" Ya iyalah. Ya. Karena teman saya meminjam data saya, otomatis dia juga butuh foto saya, ya kan? Sama seperti di leasing di bank, gitu kan? Uangnya bukan untuk Anda, tapi nama Anda, data Anda yang maju untuk pengajuan. Anda difoto, usaha Anda difoto, gitu. Tapi uangnya kan buat teman Anda, gitu kan ya? Oke, dramanya itu Anda membantu teman Anda yang sedang kesusahan, gitu kan? Dan teman Anda berjanji ini setelah galbay ini ya, berjanji dalam 3 bulan dia akan membereskan semua hutang itu, gitu ya. Kenapa 3 bulan? Karena pinjol kebanyakan berhenti menagih setelah 3 bulan. Ya, Anda bilang misalkan ke HRD Anda gitu ya. Kalau ada yang cari saya, bilang udah resign, gitu. Kenapa? Gitu kan. HRD-nya nanya kenapa, gitu kan. Agar nomor kantor ini tidak ditelepon terus, ya. Nanti terganggu Bapak Ibu, ya. Karena telepon penagihan ini dari pinjol ini, gitu. Masih mending dicegah dari awal dengan mengatakan saya sudah resign dari sini, gitu, demi alasan yang lebih baik. Oke, teman saya ini akan membereskan hutang pinjolnya dalam 3 bulan, ya. Tapi saya juga nggak mau dalam 3 bulan itu kantor ini terganggu karena penagihan melalui telepon, ya. Bener ya, kata HRD, bener, 3 bulan selesai, gitu ya. Sudah, ya, padahal pinjolnya sudah berhenti dalam 3 bulan juga ya. Sedangkan bahkan pinjol itu ketika sudah tahu Anda tidak kerja di situ sudah berhenti nagihnya, gitu ya. Nah, Anda ketika berdrama ria itu ya di kantor dimanapun itu, Anda itu harus pede, ya pede saja, gitu ya. Seperti orang yang tidak ada masalah apapun, gitu ya. Karena ini kan ulah teman Anda, gitu ya. Anda itu mindsetnya itu gitu, di setting dulu. Ini ulah teman saya, gitu ya, bukan ulah saya, gitu kan, gitu. Anda harus pede, gitu ya. Saya kasihan sama teman saya Pak, sebenarnya itu Pak, ya Pak, walaupun akhirnya ini galbay begini, tapi kasihan sekali Pak, begini, ya, begitu. Anda itu harus ya pede lah, ya. Oke, sudah saya jamin selesai, ya, masalah telepon kantor, telepon kondar, gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang Anda takut dengan DC lapangan. Solusinya ada dua caranya ya. Mau langsung selesai atau enggak? Ya, kalau mau langsung selesai, Anda perlu menemui DC itu dan bilang tidak ada uang setiap kali DC itu datang, entah di kantor, entah di rumah ya. Palingan DC lapangan itu hanya 3 kali kunjungan saja. Ya, kalau DC lapangan itu ya. Setiap kali kunjungan Anda bilang tidak ada uang, ya. DC juga capek, ya, jauh-jauh ke Anda nggak ada hasilnya, selalu bilang nggak ada uang, ya. Dapat hasil janji bayar pun Anda nggak dapat, gitu. DC-nya nggak dapat, gitu ya. Oke, loh Bang, ketika menagih di kantor, gitu kan ada gajinya, gitu kan, bisa bayar pas gajian kan, kata DC lapangannya, gitu. Nah, misalkan DC itu bilang gitu ya, sampai gajiannya tanggal berapa, misalnya tanggal 26, gitu. Nah, kan bisa bayar tuh tanggal 26. Nanti saya kesini lagi tanggal 26, gitu ya. Gimana nih cara jawabnya? Ya kan saya kasih tahu ya. Alasan paling ampuh lagi ya. Anda jawab, "Bos, ya, sini." Ya, saya kasih tahu. Gaji saya di sini ya sudah dipotong untuk 6 bulan ke depan. Nah, oke, seperti itu ya. Saya itu sudah gali lubang, tutup lubang buat bayar pinjol sampai saya kasbon di kantor dengan nominal 6 bulan gaji saya. Ya, saya mau gimana lagi? Ya, saya kerja di sini itu untuk utang ke kantor malahan, nggak digaji saya kerja di sini. Ya, mau gimana lagi? Gitu kan.
bingung DC-nya, ya kan? Anda saja kerja sudah tidak digaji buat bayar kasbon Anda, ya kan? Jadi si DC ngerasa Anda itu nggak ada hasilnya, kunjungan ke Anda juga gitu ya. Oke, makanya cepat selesai gitu ya. Pokoknya kalau mau cepat selesai, temui DC lapangan ya, dengan drama-drama seperti itu. Oke ya. Cara kedua, menghindar ya. Anda menghindar dari rumah, ngojek, ngegrab, GoFood, kayak apa terserah, ngojek sampai malam, sampai jam 7 malam baru pulang selama 3 bulan 4 bulan, sudah selesai ya, tidak akan datang lagi DC-nya. Oke ya. Jadi kesimpulannya, satu-satunya cara mengalahkan pinjol, mengalahkan DC pinjol, mengalahkan pinjol adalah dengan cara menjadi orang yang mau menerima konsekuensi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.